Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kembali melanjutkan pembahasan tentang jual beli atau kitabul buyu' dalam kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Sudah kita bahas beberapa syarat ya yang berlaku di dalam jual beli. Pertama apa, Mas Haji? Syarat pertama dalam jual beli ridho. Dua, Pak Pembang, memiliki barang atau ada kuasa terhadap barang tersebut, punya wewenang untuk menjual atau membeli barang tersebut. Ketiga, Pak Marimo, ya, tidak ada goror. Terus Mas Roman, nomor 4, apa? Tidak ada riba. 5, Pak Biantara, pelaku jual beli harus akil, balik, rasyid. Ya, akil, balik dan rasyid. Syarat ke-6, Mas Abdullah, ini akan kita bahas apa? Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk yang diharamkan secara syariat. Ya, baik dari zatnya maupun wasilah untuk ke dalam perkara yang haram. Ya. Itu ya. Halaman 47. Halaman 47. Yang mana terakhir kita membahas tentang bai'ul aroya, ya, tentang masalah jual beli aroya. Maka sebenarnya ini termasuk jual beli barang-barang ribawi, ya kan? Barang-barang ribawi. Karena apa? Kurma dengan kurma. Cuman kurma yang apa itu? Jelas takarannya ditukar dengan kurma yang borongan, dikira-kira. Sebenarnya itu kan tidak boleh secara asal, dia nggak boleh. Karena apa? Karena belum jelas, ya kan, statusnya, ukurannya juga belum jelas. Padahal ada kaidah apa? Bagaimana kaidahnya? Al-jahlu bi tasawi kal ilmi bi tafadul. Itu kaidahnya itu kan? Sudah belum itu? Tasawi atau tamatsul sama. Ya. Al-ilmu bi al-jahlu bi tamatsul kal ilmi bi tafadul. Apa itu maksudnya, Mas Agung? Al-jahlu bi tamatsul itu hukumnya kal ilmi bi tafadul. Ukuran sama dengan tahunnya berbeda. Paham ya? Mas Deni paham maksudnya? Coba gimana maksudnya? Jika tidak tahu ukurannya sama atau tidak, takarannya sama-sama, dihukumi salah satu dari kedua barang itu. Ya. Jadi sebelum diketahui barang itu sama, berarti itu mesti salah satu ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit, sampai betul-betul diyakini sama ukurannya, sekilo, 1 liter gitu kan. Jadi al-jahlu bi tamatul, jadi tidak taunya kesamaan ukuran, ya,
timbangan atau takaran, itu hukumnya sama dengan apa? Ya, salah satu dari keduanya mesti lebih, ya kan? Sehingga di situ secara asal bayul aroya itu masuk jual beli yang cuman dikecualikan, namanya aja rokhso. Apa rokhso? Diberi keringanan, boleh. Kenapa diberi keringanan? Karena memang itu suatu hal yang dibutuhkan. Jika itu para sahabat ingin makan kurma yang basah, ger, ya. Sementara punyanya kering. Itu pun dengan syarat. Syaratnya apa satu? Di bawah 5 wasak. 5 wasak itu berapa? 300 sok. 300 sok itu sama dengan 750 kilo. Ya kan? Jadi tukar menukar itu transaksinya di bawah itu 5 wasak. Ya, di bawah 5 wasak. Jadi syaratnya syaratnya berikutnya dia memang membutuhkan, bukan untuk tujuan dijual belikan. Dia memang butuh untuk itu, misalnya karena nyidam atau yang lain. Yang ketiga, tidak punya uang untuk membeli kurma basah, ya kan? Tidak punya uang. Ya. Dan yang keempat apa? Kontan, jelas lah, harus kontan, harus takobut sebelum tawaruk, ya harus saling menyerahkan sebelum berpisah. Itu syaratnya, syarat jual beli aroya. Nah, terus apakah boleh ini dikiaskan dengan komoditis yang lain? Jual beli aroya ini bisa nggak dikiaskan dengan yang lain? Misalnya beras dengan padi. Nah, bisa nggak? Bisa nggak? Misalnya anggur kering dengan anggur yang masih di pohon. Anggur kering namanya kismis toh. Nah, aku ndek iku kismis kok tak wetke panenku ndek ben gitu kan. Aku pengen sing seger untuk menjamu tamu, mau ada tamu. Boleh nggak? Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena ini kekhususan. Sesuatu yang menjadi kekhususan itu tidak boleh dijadikan pengkiasan, gitu. Karena pada dasarnya nggak boleh gitu loh. Itu termasuk jual beli riba itu kan, ya kan? Karena tidak jelas. Syaratnya kan kalau barang ribawi itu kan syaratnya apa? Harus sama, kualitas sama, ukuran sama, cash, ya kan? Sementara yang satu jelas, yang satu dikira-kira, ya kan? Yang satu dikira-kira, itu yang pertama. Yang kedua jenisnya yang satu basah, yang satu kering, ya kan? Sudah beda jenis lah ya, maka tidak boleh. Karena apa? Sesuatu yang menjadi rukhsah itu tidak boleh dijadikan apa? Kias gitu. Yang yang menjadi rukhsah tidak boleh jadikan kias. Contohnya misalnya apa? Ada jamak dalam sholat, boleh nggak dikiaskan dengan yang lain? Misalnya apa? Puasa, ya kan? Puasanya di jamak. Gak bisa lah. Ya, jadi yang namanya rukhsah tidak boleh dijadikan apa? Sebagai tolak ukur untuk dijadikan kias. Sehingga di sini bai'ul aroya hanya berlaku pada kurma saja. Ya, berikutnya masuk syarat yang ke-6. Syarat yang ke-6 dibaca Mas Rian. Wa min asyuruti an la yaqa'a al-aqdu muharramin syar'an
Wa innahu li ainihi li ainihi kama naha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'al an ada an bai'al an an bai an bai'il harami khamri wal maitati wal asnami. Iya, cukup. Syarat yang ke-6 yang disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini, an la yaqa'a al-aqdu, transaksi jual beli tersebut tidak boleh berlaku ala muharram, terhadap perkara yang diharamkan secara syar'i. Imma li ainihi, baik haramnya itu secara zatnya memang haram. Seperti apa misalnya di sini? Homer, bangkai, berhala itu kan. Terus alat-alat perjudian. Pokoknya sesuatu yang memang secara zat apa? Haram. Babi. Ya, jual beli babi kan haram. Itu memang zatnya haram, maka tidak boleh membuat transaksi jual beli untuk perkara-perkara yang haram itu. Apanya? Ya kalau dia sudah berubah sifatnya kan itu beda lagi, berubah sifatnya. Tapi sebagian ulama tetap mengatakan itu tidak boleh. Ya, mengatakan tidak boleh. Semua yang berasal dari situ tidak boleh. Karena masih ada bahan-bahan yang lain. Selama masih ada bahan-bahan yang lainnya. Ya. Karena dia secara zat semuanya haram. Ya. Sebagaimana Rasulullah telah melarang dari jual beli khomer, wal maitah, apa itu? Bangkai, wal asnam dan berhala, baik patung atau yang lainnya. Ya, termasuk khamr lah. Kalau jual beli alkohol gimana? Jual beli alkohol boleh nggak? Nah, itu di apotek banyak. Ya, itu kan bukan untuk tujuan dikonsumsi. Kalau khamr ini kan karena khamr memang untuk dikonsumsi, untuk sesuatu yang diminum gitu. Sehingga itu haram secara zatnya. Adapun alkohol kan selama tidak dikonsumsi maka itu tidak, kan untuk penggunaannya tidak untuk dikonsumsi. Memang alkohol itu secara asal bukan untuk dikonsumsi. Beda dengan khamr. Ya, itu memang diproduksi untuk diminum. Tapi kalau alkohol bukan untuk diminum. Orangnya saja yang kurang minum. Orang itu kalau sudah kehabisan bahan apapun bisa, lem ya diseruputi ya kan? Lem ya diciumin ya kan? Itu karena sudah rusak ya kan? Ya. Nah kalau khamrnya buat nyemprot tanaman, ciune untuk nyemprot tanaman bagaimana? Gimana itu? Karena pernah di daerah kami itu beberapa petani itu nyemprotnya pakai ciu. Nah itu apa, ulernya nggak gigir gitu. Jadi ulernya mabuk, seneng kan? Ulernya mabuk. Katanya untuk usir tikusnya. Ya, yang jelas di sini ketika untuk tujuan-tujuan memang yang dia itu digunakan untuk tujuan dikonsumsi ya. Adapun untuk tujuan yang lain, sebagian ulama membolehkan. Seperti maitah itu bangkai. Bangkai itu kan tidak boleh diperjualbelikan karena bangkai itu untuk dimakan kan tidak boleh, haram hukumnya. Maka tidak boleh diperjualbelikan. Kalau misalnya bangkai ayam dan tidak untuk dimakan manusia, tapi misalnya untuk dijadikan pakan ternak, gimana? Jadi kalau pakan ternak,
Karena tapi rata-rata kalau bangkai ayam itu nggak dijual, dikasihkan. Karena apa? Paling yang dibuang. Ya kan, paling dibuang. Jarang yang beli. Kadang-kadang ayam itu mbok sebuahnya apapun, lah daripada malah bingung buangnya, ya kan? Karena harus mikir ngubur, mikir bakar. Kalau ada yang memanfaatkan, biasanya malah senang pihak kandang itu. Tidak ada satupun yang menjual, tidak ada. Setahu saya tidak ada yang menjual. Jadi bagus, lepas dari khilaf itu loh. Ya kan, lepas dari khilaf. Tapi kalau ada yang pokel ya bisa saja terjadi. Ya kan? Artinya dalam artian apa? Dia pokoknya mending apa daripada tak kayak mending tak kubur saja. Nek gelem beli silahkan. Tapi nek tidak dibeli ya saya kubur saja. Mungkin ada orang yang pikirannya kayak gitu. Ya kan? Gitu. Ya, ini gimana ya? Maka untuk lepas dari khilaf ya tidak usah diperjual. Belikan jelas, aman. Baik, muttafaqun alaihi. Wa imma dan bisa juga lima yatarattabu alaihi, dikarenakan apa yang menjadi akibat ya, menjadi akibat dari barang yang diperjualbelikan tadi min qati'atir muslim. Terjadinya apa? Perselisihan sesama muslim. Jadi kalau barang itu diperjualbelikan nanti, walaupun asalnya barang itu tidak haram, mubah, tapi ketika itu membawa kepada perselisihan kepada sesama muslim, maka itu haram. Contohnya apa? Misalnya komoditi yang masih diperselisihkan, tanah sengketa misalnya kan, iya kan? Asalnya jual beli tanah kan boleh itu kan? Tapi ketika itu tanah itu masih sengketa, ya kan? Nanti khawatir kalau apa? Diperjualbelikan nanti memecah belah hubungan kaum muslimin. Ya sudah, itu hendaknya ditinggalkan. Ya. Kemudian juga kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bai'. Ya, sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari al bai' ala bai'il muslim. Menjual di atas transaksi jual beli orang muslim yang lain. Contohnya bagaimana? Ada orang sedang transaksi jual beli. Nah, kita lihat tuku nggon aku ae luwih murah. Nah, itu kan. Aku duwe barang ngono kuwi luwih murah. Kowe piro wis 10.000 aku gur 5.000. Nah, itu namanya apa? Namanya bai' ala bai'il muslim gitu loh. Ada nanti syira ala syira'il muslim. Ya kan? Membeli di atas transaksi jual beli orang lain. Lah itu mau dibeli dia berapa? 5.000. Saya berani 10.000. Wah, itu namanya dia mau membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena itu bisa menjadi sebab permusuhan. Menjadi sebab permusuhan. Itu. Tidak boleh seperti itu. Paham ya? Maksudnya paham ya? Kalau kasusnya gini kan, ini ada yang mau beli kendaraan bisa harga sekitar 15, sudah sepakat antara yang membeli dan yang beli. Tapi karena nggak punya uang, terus dia pinjam ke si C. Nah, si C mau minjami, tapi dengan cara dia nanti ngambil untung. Jadi dia nunjukin mobilnya yang mana, tapi nanti harga yang sudah disepakati harus dibatalkan, dan dia bersepakat dengan kita yang membeli itu dia ngambil harganya menjadi 26 juta. Nah, itu misalnya kan seperti itu leasing lah biasanya. Iya. Ya leasing tapi ya ketika. Dia tidak apa ya, tidak mau katanya nggak mau legal gitu. Dia akhirnya setuju dengan di pinjaman itu nanti nyicil yang tinggali, tapi sejumlah uang 26 juta tanpa ada misalnya pelat denda atau macamnya itu. Tapi kesepakatan yang dengan orang sama ada kita tadi batal dari 25 juta jadi sepakat dengan si C jadi 26 juta. Tapi barangnya sudah dibeli sama si C belum?
barang yang pertama ini tadi, transaksi dengan yang pertama tadi sudah dibeli pihak ketiga itu belum? Ya baru setelah dia setuju terus dibeli, baru dibeli siapa saja. Kalau seperti itu cuma khilah saja. Belinya 15. Ya kan itu cuman khilah, apa itu? Pengalihan, akal-akalan gitu. Dan itu banyak sekarang seperti itu. Ya kan? Banyak seperti itu. Artinya kan di situ nanti kan si C dan si B ini kan biasanya apa? Mewajibkan misalnya apa? Enggak jadi beli, tetap dimarahi nanti. Ya kan? Padahal kan ketika misalnya apa? Ada A dan B, B dan C ya. Itu barang sudah pindah ke C. Berarti transaksi si B kepada si C kan? Transaksinya si B sekarang pindah ke C. Tapi biasanya si C itu mensyaratkan harus beli gitu. Tidak bisa khiyar lagi, padahal di dalam transaksi kan bisa khiyar dan bisa membatalkan gitu loh. Nah itu yang ilahnya di situ, tidak bisa membatalkan itu. Ya kan, ternyata setelah dicek barangnya orang senang, dan dia membatalkan lah. Piye to mencela-mencele ya itu. Padahal nggak apa-apa, namanya jual beli itu bisa khiyar lah. Itu yang nggak terjadi biasanya, tidak ada khiyar, nggak boleh milih. Itu tidak bolehnya di situ. Jadi selama itu barang itu sudah apa? Sudah dibeli oleh si C, kemudian dia membuat transaksi ulang dengan si C, dan barang sudah berpindah kepada si C, dan di situ ada khiyar, nah, boleh memilih. Artinya bisa ada apa? Kesepakatan kalau memang nggak cocok bisa membatalkan transaksi, itu tidak apa-apa. Walaupun dengan harga yang berbeda. Karena dengan A dan B tadi itu bukan nah terus si apa? Yang jelas kan si A kan dia yang penting barangnya laku. Ya kan? Kalau itu misalnya sama-sama ridho kan tidak apa-apa. Ya kan? Jadi kan itu intinya kan dia pengalihan. Jadi kan karena dia nggak punya uang ya kan, otomatis dia kan tidak bisa beli. Ya kan? Dia dialihkan kepada pihak si C. Nah, kalau seperti itu kan tidak apa-apa. Ya kan? Itu tidak apa-apa dengan syarat-syarat seperti tadi. Ada khiyar dan ada transaksi baru. Boleh si C membuat dua harga, nek cash sekian, nek tempo sekian, boleh. Silahkan milih dan sebelum berpisah harus tentukan. Ya nggak boleh itu, ya semua gampang tak pikirin. Nah, itu nggak boleh. Jadi sebelum berpisah itu harus jelas, milih harga cash atau milih harga tempo. Itu loh. Jelas ya? Wala. Ya. Itu langsung disebutin kan? Apanya? Nominalnya. Ya, cash sama kredit. Iya, harus jelas. Nek cash sekian, tempo sekian, harus jelas. Jelas ya? Ya. Kalau nggak jelas itu ada gharar, maka nggak boleh. Maka itu namanya transaksi, dua transaksi dalam satu akad itu maksudnya seperti itu, nggak jelas. Jadi ya ini nanti bisa dua harga misalnya, bahkan buat tiga harga nggak apa-apa ya kan? Ya, dalam satu barang ini diberikan apa? Tiga harga. Misalnya kalau kamu ngasih DP sekian, tak turunkan lagi harganya, nah, itu kan bisa saja terjadi seperti itu. Tapi sebelum berpisah intinya harus jelas milih yang mana. Milih yang cash, yang pakai DP dengan harga kedua atau tanpa DP dengan harga ketiga, harus pilih salah satu. Jelas itu loh. Tapi kalau sebelum berpisah belum jelas, ini namanya dua transaksi dalam satu jual beli. Itu tidak boleh. Ya. Jelas ya ini ya. Jadi intinya itu kan jual beli yang nanti akan berimbas kepada apa? Perselisihan dan menyakiti hati saudaranya. Termasuk ini apa? Wan najas itu apa? Ngentul harga, menambahi harga. Ngentul harga apa pertama? Seperti tadi. Sudah ditawar temennya. Misalnya apa? Mas Miftah mau beli tanahnya Mas Abdul Ghani. Sudah nawar 100 juta. Mas Abdul Ghani belum boleh dan transaksi belum selesai. Pak Heru masuk menawar, ditawar piro sama Miftah? 100, aku 200 wis gelem kok. Lah mbok tawakku piro? 150, aku 200 gelem. Tawane 150 malah ngenyangi 200 kan apik tenan itu. Lah mbok tawarke Mas Miftah berapa? 150, aku 200 gelem.
Itu namanya ngentul harga, itu tidak boleh sebelum selesai transaksi yang pertama. Jadi Mas Miftah pokoknya saya berani 100 Mas Abdul Ghani. Kalau boleh ya saya bayar, kalau enggak ya sudah. Ya, nanti dijual yang lain enggak apa-apa. Jadi sudah selesai toh. Nanti baru pihak ketiga masuk enggak apa-apa. Tapi sebelum transaksi ini selesai enggak boleh pihak ketiga masuk. Termasuk nawari barang juga yang lain. Omah ngono mbok tuku nggon aku luwih murah. Luwih hobo gitu kan. Luwih prospek. Itu enggak boleh itu. Nanti bisa menyakiti saudaranya. Ya kejemen ya itu kan. Enggak boleh seperti itu. Itu najis namanya ya, ngentul harga. Mas Tulis. Jadi itu menjual dengan sistem lelang ya. Mas Deni? Ya. Ya berbeda dengan lelang. Nah, lelang berbeda. Ya, kalau lelang itu memang itu sudah satu sistem yang disepakati dan itu tidak akan membuat orang itu bahkan itu kan siapa yang berani tertinggi sudah diumumkan semuanya pada tahu gitu loh, ya kan? Ya kalau dia nggak mau kalah juga harus mau nawar dengan harga tertinggi. Lelang nggak masuk ini. Ya, lelang itu termasuk dibolehkan. Ya. Karena di dalam lelang itu kan mesti buka harga dengan paling yang kecil dulu. Ya, 100.000. Tutup. Nah ini ya. Tutup. Nah itu. Ada yang berani nambahi? Oh, saya berani 150. Nah, ada yang berani nambah lagi? Oh, saya berani 200. Ada berani nambah lagi? Dah mentok, lepas gitu. Artinya di situ tidak ada orang sakit hati. Ya kan? Karena semua sudah tahu memang sistemnya seperti itu. Tapi kalau yang seperti dilakukan tadi, contohkan tadi kan itu kan ada kedua belah pihak itu. Kalau yang namanya lelang itu kan memang dipelurkan untuk semua yang hadir. Ya kan? Jadi semua yang hadir punya hak yang sama. Ya kan? Semua punya hak yang sama. Yang paling penawaran paling tinggi ya dia mesti dikasih gitu kan. Tinggal dari dia berani atau enggak gitu kan. Jelas ya? Wallahu a'lam. Pertanyaan biasanya kalau nggak bisa nebus di lelang itu kita lelang barangnya itu nggak bisa nebus. Kan biasanya orang nggak bisa nebus barangnya jadi miliknya pegadaian. Ya itu nanti di transaksi pinjam meminjam sebenarnya ya. Nanti ada sendiri di Dain, insyaallah nanti kita bahas pembahasan di Dain masalah apa itu rohen, masalah gadai ada nanti insyaallah. Secara asal kan yaitu jaminan ya, jaminan. Nah, jaminan itu kan ya dipergunakan ketika memang pahit-pahitnya memang tidak bisa mengembalikan gitu. Ya, nanti kita bahas di pembahasan rohen. Ya, cukup ya masalah ini. Terus berikutnya mu'alif mencontohkan jual beli yang diharamkan. Dibaca Mas Kholis, wa min dzalika wa min dzalika nahyu sallallahu alaihi wasallam an tafriqi baina Zawi rohmi fil raqiqi. Termasuk jual beli yang dilarang adalah apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu anitafrik, memisahkan baina dzawir rahimi, antara dua orang yang masih ada hubungan kerabat, misalnya kakak adik, orang tua dan anak itu kan. Firroqiq dalam masalah budak. Dalam masalah budak. Contohnya apa? Ada budak wanita punya anak, ya kan? Ini tuannya nggak boleh menjual ibunya ke pihak yang jauh, yang satu sana, yang anaknya dijual ke sana sehingga mereka berpisah, berjauhan. Nggak boleh. Masya Allah ya, sampai seperti itu. Karena apa? Itu nanti bisa membuat merana ibu dan anaknya. Ya kan?
maka ini dikatakan firrokik dalam masalah perbudakan. Atau misalnya kakak adik yang itu masya Allah ya, hubungan kakak adik kan erat sekali, saling mencintai itu keduanya, tidak boleh dipisah. Kalau menjual harus kepada satu orang atau satu tempat yang mereka masih bisa berkumpul, maka nggak boleh ini memisah mereka. Jelas maksudnya ini? Jadi termasuk jual beli yang dilarang adalah seperti yang dilarang Rasulullah, yaitu memisahkan antara dua budak yang masih ada hubungan kerabat, seperti anak dan orang tuanya, kakak dan adiknya, suami dan istrinya, ya kan, seperti itu. Terus Mas Zulfan baca, wa min dzalika ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيد للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق. Ya, termasuk wa min dzalika termasuk jual beli yang dilarang jika orang yang al-mustari, pembeli ini yu'lamu minhu, diketahui darinya. Jadi tidak boleh menjual barang kepada pembeli yang penjual ini tahu pembeli nanti akan menggunakan barang itu untuk maksiat gitu loh. Seperti apa misalnya? Kastira'il jauz, membeli biji-bijian, awil bait atau telur, lil qimar, untuk apa? Judi. Nah, jadi asalnya telur kan tidak apa-apa toh? Tapi ketika itu tahu memang digunakan untuk apa? Judi, maka tidak boleh. Ya bisa toh, misalnya apa? Gelunding-gelundingan telur terus yang pecah kalah. Bisa saja. Dulu gitu memang. Jadi kuat-kuatan dok gitu. Ditabrak ke mana yang pecah berarti kalah ya. Yang namanya orang sudah mental judi itu apapun bisa kok. Zaman saya sekolah dulu di Solo itu ya, itu tukang-tukang becak itu loh, judinya itu unik. Jadi saya itu melihat mereka itu ngelinting kerdus, tahu kerdus toh? Jadi kerdus itu dilinting, dibuat apa itu kayak tabung gitu. Saya amati terus, ternyata apa itu? Nah, itu mereka itu taruh pinggir jalan, dijejer gitu. Nah, terus nunggu bis lewat, pur gitu. Yang pokoknya paling jauh dia pemenangnya. Astagfirullah. Nanti yang kalah bayar 2.000 bayar kepada yang menang ini. Judi sampai kayak gitu loh. Ayo mental judi apapun iso ge judi itu. Tebak-tebakan, engko sing bis sing iku lewat ge sapa? Ah bisa itu ge tebak-tebakan itu. Iya kan? Maka zaman dulu ini biji-bijian telur ini walaupun asalnya itu boleh, tapi ketika tahu itu untuk maksiat maka enggak boleh. Ya. Ya, misalnya apa tahu? Jual beli ayam. Boleh toh? Boleh. Tapi ketika tahu ayamnya itu ayam untuk persembahan misalnya, dikei persembahan untuk kesyirikan, ya nggak boleh dijual walaupun dibeli dengan harga yang tinggi. Ayam Bangkok misalnya tahu untuk apa? Ayam aduan, ya kan? Arep mbok ge apa le? Arep tak adu aku ndek iki kalah nggonamu apik iki wis. Tenang wae engko tak kek persen nang nggone menang. Tak tuku 500.000. Enggak boleh karena apa? Tahu itu untuk perkara maksiat. Makanya kalau supaya aman kalau antum jual itu jangan tanya mbok ge apa gitu. Terlalu kepo nanti berat itu. Ya kalau kita tahu enggak boleh. Kalau kita tahu ya kan. Tapi kalau enggak tahu ya sudah, pokoknya beli dilayani gitu aja. Maka jangan terlalu kepo. Ya, nanti menyusahkan diri sendiri. Ya, terus awis silahil fitnah, atau menjual senjata ya untuk terjadinya fitnah, misalnya apa? Membunuh. Ya kan, untuk melukai dan lain sebagainya.
Au ala qita'i thariq. Menjualnya kepada apa? Perampok. Qita'i thariq apa? Begal. Wis ngerti nggih begal didol. Dilarang. Malah mensyaratkan pokoknya engko sangger sak job aku tambah yo. Nah, itu tambah ngeri itu dosanya. Baik. Wa naha Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya Mas Deni. Jelas itu ya? Jadi menjual kepada pembeli yang memang itu digunakan untuk maksiat, selama kita tahu maka itu tidak boleh. Kalau tidak tahu ya enggak apa-apa ya, namanya enggak tahu. Terus Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an talakil jalabi. Faqala la talaqul jalaba. Apa ini? Antum sudah belajar tasrif lugawi toh? Lulus toh? Ini fi'il madhinya apa? Talaqqa ya. Talaqqa itu seperti tawaffa. Tawaffa fi'il amrnya apa? Tawaffa. Talaqqa berarti fi'il amrnya talaqqa. Tasrif lugawi talaqqa ya. Terus talaqau. Bukan talaku tapi talaqqau. La talaqaul jalaba. Faman talaqqa fashtara minhu fa idza ata sayyiduhu asuqa fahuwa bil khiyari. Rawahul Muslim. Iya. Berikutnya termasuk jual beli yang dilarang juga, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Rasulullah pernah melarang antalakil jalab. Apa itu? Menyambut, mencegat, ya, mencegat pendatang dari kampung, dari pelosok. Namanya jalab itu apa? Orang yang hendak ke pasar, orang pelosok yang hendak ke pasar itu loh. Itu namanya jalab. Lah itu dicegat sebelum sampai pasar, dibeli dengan harga yang murah. Nah, enggak boleh. Kalau dibeli dengan harga yang standar enggak apa-apa. Gitu ya. Contoh misalnya, jadi harga standarnya misalnya mau jual apa misalnya? Panen beras ya misalnya. Petani yang jualnya kan di lahan misalnya. Atau biasanya jualnya di pasar. Di pasar itu misalnya gabah bisa per kilo 10.000 misalnya ya. Nah, tapi karena petaninya ini apa itu? Jualnya di lahan cuman dibeli 5.000 kan. Maka kan jauh sekali. Tapi kalau cuman selisih transport, maka para ulama menyatakan tidak mengapa. Jadi memang itu selisihnya selisih transport gitu loh. Jadi wajar. Oh, nek dijual lahan sekian, kalau di pasar sekian, karena apa? Butuh transport. Tapi kalau selisihnya terlalu banyak maka tidak boleh. Karena apa? Pihak penjualnya mesti dirugikan. Dan sekarang banyak seperti itu. Pedagang-pedagang yang di kota itu ngobyek barang ke kampung-kampung gitu loh. Sementara orang kampung nggak tahu harga. Ya kan? Buta terhadap harga dan dibeli dengan harga sesukanya. Maka sekarang petani itu Masya Allah ya. Nasibnya memang betul-betul apa ya, di ujung tanduk betul itu, karena nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menentukan harga. Sementara apa itu saprodi ini naiknya minta ampun, pupuk ya, insektisida, pestisida itu harganya melambung luar biasa. Sementara harga nggak bisa dia tentukan. Harga itu yang menentukan pedagang. Harga yang menentukan pedagang. Nah, ini petani kita sekarang itu memang betul-betul ngenes intinya gitu. Yang sudah biaya operasional tinggi, harga tidak bisa ditentukan. Ya, kayak susah itu memang. Yang kaya memang pedagangnya, karena pedagang apa? Mesti untung gitu loh. Apalagi dia sudah nyari ke kampung-kampung dengan harga yang sangat murah. Lah ini tidak boleh, secara syar'i tidak boleh. Kecuali dia membelinya dengan harga yang standar pasar. Ya kan, dipotong misalnya biaya untuk transport ke pasar itu per kilonya misalnya 500, ya udah dia, tapi dia bisa milih barang, dapat barang yang bagus gitu kan, itu tidak mengapa.
Tapi kalau dia membelinya dengan harga yang jauh di bawah pasaran, maka itu tidak boleh. Kemudian di sini faman talaqqa fastara minhu, barang siapa yang mencegat mereka, fastara minhu, lalu membeli barang dari mereka penduduk pelosok tadi, faida ata sayyiduhu, maka jika pemiliknya orang pelosok tadi kok main ke pasar, nyataknya yang pasar tenan harganya gitu kan, oh ternyata selisihnya terlalu jauh, fahuwa bil khiyar, maka pemilik barang tadi boleh memiliki hak khiyar apa? Membatalkan boleh. Wis ra sida lho, kok ki anak nyodetmu tak balekke. Enggak apa-apa, boleh. Ya kan? Misalnya pemilik barang apa? Lah kok ya selisih akeh men nek gerget. Potong transport paling per kilo iku 500, kok ini selisih sampai 5.000. Wis tak balekke dite. Nyo tak ijoli transporte. Karo tenagamu lehmu ngusungi tak bayar, balekke dite tak golek kene wae. Ndak apa-apa seperti itu. Maka apa? Dia bil khiyar, dia boleh memilih untuk melanjutkan akad tadi atau membatalkannya. Rawahu Muslim. Waqala, dan Nabi juga bersabda, man ghasyana falaisa minna, barang siapa yang menipu kami maka dia bukan termasuk golongan kami. Asbabul wurud hadis ini ketika Rasulullah pernah melewati sebuah pasar dan di situ ada seorang yang menjual produknya gandum. Nah, kemudian dibuka itu gandumnya dalam karung itu. Nah, kemudian memasukkan tangan ke dalam gandum itu, ternyata bagian dalamnya basah itu loh. Ditanya kenapa ini? Ini karena kena hujan. Nah, kenapa tidak kamu taruh di atas? Gitu. Kenapa yang atas ditaruh yang baik, yang kering, yang basah ditaruh di bawah? Kamu taruh di atas supaya orang tahu kalau ini ada gandum yang basah. Itu. Terus mengucapkan ini, man ghasyana falaisa minna, barang siapa yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Ini menunjukkan apa? Ini dosa besar. Ya, dan praktek-praktek seperti itu ternyata banyak ya terjadi di pasar itu. Ya, menjual apa itu barang dalam karung, ternyata di dalamnya dikasih macam-macam. Ya kan, banyak itu. Ya, menjual macam-macam itu disubal, bahasanya disubal, atau menjual sayuran telo, misalnya menjual telo, yang atas itu kasih gede-gede, yang bawah ternyata kecil-kecil segini, ya kan? Dan tidak bilang gitu loh. Maka itu tidak boleh. Ya, seperti itu masuk ada gorornya. Karena itu apa? Ilahnya. Goror bisa menyakiti saudaranya. Cukup ya? Cukup? Kita cukupkan sampai di sini ya, kawan. Ada yang dibahas? Ya, kita cukupkan. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.